Pada pertengahan abad ke-20, dunia berada dalam pergolakan perubahan besar, baik dalam ranah politik maupun teknologi. Di tengah ketegangan perang dingin yang sedang memuncak, perhatian publik dan militer terhadap fenomena benda terbang tak dikenal atau yang lebih dikenal sebagai UFO meningkat secara drastis. Perang Dunia II yang baru saja berakhir meninggalkan bayang-bayang teknologi baru dan eksperimental, termasuk pesawat terbang canggih yang dikembangkan oleh berbagai kekuatan dunia. Latar belakang inilah, minat terhadap UFO berkembang, bukan hanya sebagai fenomena yang dikaitkan dengan kehidupan di luar bumi, tetapi juga sebagai potensi ancaman terhadap keamanan nasional yang menjadi bayang-bayang utama kala itu. Fenomena UFO pertama kali mendapatkan perhatian besar di Amerika Serikat pada tahun 1947, ketika seorang pengusaha bernama Kenneth Arnold melaporkan melihat 9 objek terbang aneh melintasi Gunung Rainier di negara bagian Washington pada 24 Juni 1947. Arnold menggambarkan objek-objek tersebut sebagai piring terbang karena bentuknya yang menyerupai cakram datar dan gerakannya yang cepat. Laporan ini memicu serangkaian observasi dan laporan lainnya di seluruh negeri, menciptakan gelombang spekulasi di kalangan publik dan militer mengenai asal-usul objek tersebut. Hanya beberapa minggu setelah laporan Arnold, sebuah insiden yang lebih besar dan kontroversial terjadi di Roswell, New Mexico. Insiden yang kemudian menjadi salah satu peristiwa UFO paling terkenal dalam sejarah. Pada awal Juli 1947, tepatnya sekitar tanggal 2 hingga 3 Juli, sebuah kejadian misterius mulai terungkap di wilayah terkecil dekat Roswell. Roswell, sebuah kota kecil di New Mexico, pada saat itu lebih dikenal sebagai rumah bagi Pangkalan Udara Angkatan Darat Roswell atau Roswell Army Airfield atau RAF, sebuah pangkalan militer yang relatif biasa saja dan tidak begitu dikenal luas. Namun, peristiwa yang terjadi pada saat itu mengubah kota ini menjadi pusat perhatian global. Peristiwa ini dimulai ketika seorang peternak setempat bernama William Brazel menemukan puing-puing aneh di tanah miliknya di dekat kota kecil Corona yang berjarak beberapa mil dari Roswell. Brazel, yang tidak yakin dengan apa yang telah ia temukan, awalnya tidak melaporkan penemuan tersebut hingga beberapa hari kemudian. Ketika ia akhirnya membawa sebagian dari puing-puing itu ke Sheriff George Wilcox di Roswell, insiden ini mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Puing-puing yang ditemukan oleh Brazel digambarkan sebagai material yang tidak biasa. Potongan logam tipis namun kuat, beberapa bagian menyerupai foil. Wilcox, yang juga kebingungan dengan penemuan tersebut, segera menghubungi pihak militer di RAF untuk menyelidiki lebih lanjut. Beberapa petugas dari pangkalan, termasuk Mayor Jesse Marcel, dikirimkan untuk menyelidiki lokasi penemuan. Marcel dan timnya mengumpulkan dan mengamankan puing-puing tersebut yang kemudian dibawa ke pangkalan untuk analisis lebih lanjut. Pada saat yang hampir bersamaan, rumor dan laporan tentang penemuan ini mulai menyebar ke publik. Surat kabar lokal di Roswell, Roswell Daily Record, menerbitkan berita tentang penemuan piring terbang pada 8 Juli 1947 yang semakin memperkuat spekulasi bahwa militer telah menemukan sesuatu yang luar biasa di gurun New Mexico. Namun, tidak lama setelah berita tersebut muncul, pihak militer merespon dengan cepat. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa objek yang ditemukan di Roswell bukanlah piring terbang, melainkan balon cuaca yang rusak. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredam spekulasi dan menenangkan publik, namun justru menimbulkan lebih banyak kecurigaan dan teori konspirasi yang bertahan hingga puluhan tahun kemudian. Puing-puing tersebut kemudian dikirim ke Wright Field, sekarang adalah Wright-Patterson Air Force Base di Ohio, untuk analisis lebih lanjut. Tetapi hasil dari analisis tersebut tidak pernah dipublikasikan secara luas yang menambah misteri di seputar insiden ini. Setelah penemuan puing-puing di Roswell, perhatian langsung beralih kepada penyelidikan yang dilakukan oleh pihak militer, khususnya dari Roswell Army Airfield. Pada tanggal 7 Juli 1947, Mayor Jesse Marcel, seorang perwira intelijen di RAF, bersama dengan Kapten Sheridan Chavit dan kontra intelijen Angkatan Udara, dikirim ke lokasi penemuan di peternakan William Brazel. Marcel, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai jenis pesawat dan balon cuaca, segera menyadari bahwa material yang mereka kumpulkan bukanlah sesuatu yang biasa. Marcel mengumpulkan puing-puing tersebut dan membawanya kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika Marcel tiba di pangkalan dengan puing-puing tersebut, kegelisahan dan ketidakpastian menyelimuti para petugas militer yang terlibat. Mereka menyadari bahwa ada kemungkinan besar puing-puing ini bukanlah dari balon cuaca biasa. Material yang mereka analisis menunjukkan sifat-sifat yang tidak biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan teknologi yang diketahui pada saat itu. Logam yang ditemukan tidak bisa dipotong, dibakar, atau ditekuk, sementara beberapa bagian lainnya sangat ringan namun sangat kuat, seolah-olah dibuat dari bahan yang tidak dikenal.
Namun, meskipun adanya keanehan ini, pihak militer berada di bawah tekanan besar untuk merespon dengan cepat dan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Pada pagi hari tanggal 8 Juli 1947, Letnan Kolonel William Blanchard, Komandan RAF, memerintahkan untuk mengeluarkan pernyataan pers yang mengumumkan bahwa pihak militer telah menemukan sebuah piring terbang di Roswell. Pernyataan ini segera menjadi berita utama di seluruh negeri dengan berbagai media cetak dan radio yang segera melaporkan penemuan tersebut. Ini menimbulkan gelombang spekulasi dan kegembiraan di kalangan publik yang percaya bahwa militer Amerika Serikat akhirnya telah menemukan bukti keberadaan kehidupan di luar bumi. Tidak lama setelah pengumuman tersebut, Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF dengan cepat menarik kembali pernyataan tersebut. Hanya beberapa jam setelah pengumuman awal, Jenderal Roger Ramey, Komandan Skuadron Udara ke-8 di Fort Worth, Texas, mengadakan konferensi pers di mana ia menunjukkan kepada wartawan bahwa puing-puing yang sama dan menyatakan bahwa objek yang ditemukan hanyalah sebuah balon cuaca yang rusak, bukan piring terbang. Marcel, yang pada awalnya yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa, diinstruksikan untuk mendukung narasi baru ini. Foto-foto yang diambil pada konferensi pers tersebut menunjukkan Marcel dan Ramey memegang puing-puing yang tampaknya biasa, seolah-olah tidak ada yang luar biasa dengan material tersebut. Penjelasan ini tampaknya dirancang untuk menenangkan publik dan mengakhiri spekulasi. Balon cuaca yang ditampilkan kepada pers terlihat sangat sederhana, jauh dari apa yang diharapkan banyak orang dari penemuan piring terbang. Pernyataan ini dengan cepat mengubah nada pemberitaan media yang pada awalnya sensasional menjadi lebih skeptis. Media mulai menerima versi resmi pemerintah dan spekulasi awal tentang keberadaan UFO mulai mereda. Pihak militer juga menutup penyelidikan secara resmi dan menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait insiden ini. Di balik layar, ada banyak ketidakpuasan dan keraguan di antara beberapa pihak yang terlibat dalam penyelidikan ini. Mayor Marcel kemudian mengungkapkan keraguannya tentang penjelasan resmi pemerintah. Ia tetap yakin bahwa puing-puing yang ia temukan bukanlah dari balon cuaca, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih signifikan. Namun, dalam konteks waktu itu, tidak ada ruang bagi keraguan semacam ini untuk berkembang secara publik. Pemerintah dan militer telah berhasil mengalihkan perhatian dengan sangat cepat dan efektif, memastikan bahwa insiden ini akan terkubur di bawah tumpukan laporan resmi. Selain itu, ada pula spekulasi yang berkembang di kalangan internal militer mengenai kemungkinan keterlibatan proyek rahasia. Salah satu teori yang kemudian muncul adalah bahwa puing-puing tersebut mungkin berasal dari Proyek Mogul, sebuah proyek rahasia militer yang melibatkan balon-balon canggih yang dirancang untuk mendeteksi uji coba nuklir Soviet. Balon-balon ini dilengkapi dengan perangkat sensor yang sensitif dan antena yang dirancang khusus, yang mungkin tampak aneh bagi orang yang tidak terbiasa dengan teknologi tersebut. Meski demikian, Proyek Mogul tetap dirahasiakan selama beberapa dekade berikutnya dan tidak ada indikasi langsung yang diberikan kepada publik pada saat itu mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan insiden Roswell. Seiring dengan berjalannya waktu, perhatian publik terhadap insiden ini mulai surut. Kasus Roswell secara resmi ditutup oleh pihak militer pada akhir Juli 1947 dengan kesimpulan bahwa tidak ada yang luar biasa dari insiden tersebut. Penutupan kasus Roswell oleh militer Amerika Serikat diiringi dengan upaya keras untuk membungkam spekulasi dan teori yang menyebar. Narasi resmi pemerintah yang didukung oleh konferensi pers dan dokumen yang diterbitkan berhasil menekan pertanyaan dan keraguan dari publik. Meskipun insiden ini secara resmi dianggap selesai, bagi sebagian orang, misteri Roswell baru saja dimulai. Meskipun militer berhasil menutupi kasus Roswell dengan cepat pada tahun 1947, kisah ini tidak berakhir begitu saja. Seiring dengan berlalunya waktu, rasa penasaran publik terhadap kejadian misterius Roswell tetap terjaga. Selama lebih dari 2 dekade setelah insiden tersebut, perhatian terhadap Roswell mulai meredup, terutama karena fokus publik bergeser ke isu-isu lain seperti Perang Korea dan Perang Dingin yang semakin memanas. Namun, pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an, peristiwa ini kembali muncul ke permukaan, didorong oleh upaya sekelompok peneliti, wartawan, dan penggemar UFO yang meragukan versi resmi pemerintah. Kebangkitan kembali minat terhadap insiden Roswell dimulai dengan wawancara dan publikasi yang dilakukan oleh Stanton Friedman, seorang fisikawan dan peneliti UFO yang memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali perhatian terhadap kejadian ini. Pada tahun 1978, Friedman melakukan wawancara dengan Mayor Jesse Marcel. Dalam wawancara tersebut, Marcel mengungkapkan rasa frustasinya terhadap versi resmi pemerintah. Ia menyatakan bahwa apa yang ia temukan di peternakan William Brazel bukanlah balon cuaca, melainkan sesuatu yang jauh lebih misterius dan tidak dapat dijelaskan dengan teknologi yang ada pada masa itu. Stanton Friedman, yang merasa bahwa kisah ini memiliki elemen yang jauh lebih besar dari yang dikemukakan oleh pemerintah, mulai menyelidiki lebih lanjut.
Ia mengumpulkan kesaksian dari saksi-saksi mata lain yang terlibat, termasuk para peternak, penduduk setempat, dan mantan personil militer. Kesaksian-kesaksian ini seringkali bertentangan dengan versi resmi pemerintah, menambahkan lebih banyak misteri ke dalam kasus ini. Pada tahun 1980, buku The Roswell Incident yang ditulis oleh Charles Berlitz dan William Moore diterbitkan, dan dengan cepat menjadi populer. Buku ini menguraikan teori bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menutupi penemuan pesawat luar angkasa alien dan mayat-mayat makhluk asing di Roswell. Berdasarkan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh Berlitz dan Moore, buku ini mengklaim bahwa militer telah menemukan lebih dari sekedar puing logam aneh. Mereka juga menemukan tubuh makhluk asing yang telah meninggal dalam kecelakaan tersebut. Mayat-mayat ini, menurut teori tersebut, dibawa ke fasilitas rahasia untuk diotopsi dan diselidiki. Buku ini juga menyinggung tentang keberadaan Area 51, sebuah pangkalan militer rahasia di Nevada yang sering dikaitkan dengan uji coba teknologi rahasia dan tentu saja UFO. Pada tahun 1994, USAF menerbitkan sebuah laporan resmi yang bertujuan untuk sekali lagi menjelaskan apa yang terjadi di Roswell. Laporan ini, yang dikenal sebagai The Roswell Report, Fact versus Fiction in the New Mexico Desert, menyimpulkan bahwa puing-puing yang ditemukan di Roswell berasal dari balon cuaca yang merupakan bagian dari Project Mogul. Laporan tersebut menjelaskan bahwa teknologi balon yang ditemukan dalam Project Mogul sangat canggih pada masanya dan mungkin tidak dikenali oleh orang-orang yang tidak terlatih, termasuk Mayor Jesse Marcel dan para peternak lokal. Laporan ini juga mencakup penjelasan mengenai klaim adanya tubuh makhluk asing yang ditemukan di lokasi kecelakaan. USAF mengklaim bahwa laporan tersebut kemungkinan besar berasal dari kejadian yang berbeda, termasuk tes eksperimental dengan manekin yang dilakukan bertahun-tahun setelah insiden Roswell. Manekin ini digunakan dalam uji coba jatuh dari ketinggian untuk mempelajari dampak yang mungkin terjadi pada manusia, dan laporan-laporan tentang mayat alien mungkin adalah hasil dari penggabungan ingatan masyarakat tentang uji coba ini dengan insiden Roswell. Meskipun demikian, laporan ini tidak memberikan penjelasan yang memuaskan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang telah mempercayai narasi alternatif yang selama ini berkembang. Upaya-upaya untuk mendokumentasikan dan menyelidiki insiden ini secara lebih komprehensif juga terus dilakukan oleh para peneliti independen. Beberapa buku baru, dokumenter, dan film yang dirilis dalam dekade terakhir berusaha untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang tentang apa yang mungkin terjadi di Roswell. Misalnya, buku Witness to Roswell yang diterbitkan oleh Thomas J. Carey dan Donald R. Smith pada tahun 2007 mengumpulkan lebih dari 600 wawancara dengan saksi mata dan orang-orang yang terlibat. Buku ini menyajikan klaim bahwa militer menemukan dan memindahkan pesawat alien serta makhluk hidup di dalamnya ke fasilitas rahasia untuk penelitian lebih lanjut. Namun, terlepas dari semua bukti baru yang muncul, kesimpulan mengenai insiden Roswell tetap menjadi bahan perdebatan. Bagi sebagian orang, laporan resmi pemerintah sudah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Mereka menerima bahwa puing-puing yang ditemukan di Roswell hanyalah bagian dari Project Mogul, dan bahkan tidak ada makhluk asing atau pesawat luar angkasa yang terlibat. Namun, bagi yang lain, Misteri Roswell adalah bagian dari upaya besar-besaran oleh pemerintah untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya terjadi. Mereka percaya bahwa hingga hari ini, pemerintah Amerika Serikat masih menyembunyikan bukti yang dapat mengungkapkan keberadaan kehidupan di luar bumi. Pada akhirnya kita kembali pada pertanyaan inti, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Meskipun ada banyak teori dan bukti yang diajukan, kebenaran pasti tentang insiden ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Namun, yang pasti adalah bahwa Roswell telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya populer dan persepsi publik tentang UFO. Misteri ini terus hidup, tidak hanya sebagai bagian dari sejarah UFO, tetapi juga sebagai refleksi dari keinginan manusia untuk mencari jawaban atas pertanyaan besar tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dengan setiap kesaksian baru, setiap dokumen yang dideklasifikasikan, dan setiap teknologi baru yang digunakan untuk menganalisis bukti, insiden Roswell tetap menjadi teka-teki yang mengunggah rasa ingin tahu kita, dan mungkin itulah warisan terbesarnya.